Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cahiku. Kali ini saya akan sedikit sharing tentang apa sih yang saya sukai dari Sony Xperia X1 dan apa yang saya kurang suka dari HP ini. Oke, langsung saja ya, kita tahu Sony Xperia X2 ini memiliki chipset Snapdragon 845 dengan nanometernya 10 nanometer. Jadi untuk Sony X2 itu sudah enggak terlalu panas dibandingkan Sony seri di bawahnya ya. Itu lumayan suatu keunggulan. Dan yang jelas lagi yang saya sukai dari HP ini yaitu di kameranya. Oke, dari dulu kalau misalkan saya pakai HP Android, yang paling enak kalau menurut saya itu kameranya di Sony itu lumayan bagus, jadi stabil ya, buat video stabil, buat foto juga saya kira masih oke banget buat foto. Oke, buat foto masih enak banget. Kalau buat video pun kita bisa lihat ya, kalau buat video itu stabil geraknya. Oke, maaf ini kameranya kalau kayak gini ya, ini ya, kalau buat video itu stabil, padahal kameranya tuh bisa dilihat ya, bisa dilihat ya, hasil videonya itu stabil walaupun kameranya hanya satu. Hanya saja kamera satu sudah ada sensornya ya. Itu yang saya sukai pertama dari Sony Xperia X2. Dan ciri khasnya Sony ini nih, tombol kameranya ini yang kalau menurut saya sekarang jarang ya, mungkin nggak ada atau mungkin sedikit HP Android yang pakai tombol kamera. Ini cukup membantu sebenarnya. Tuh, cepet banget, udah setengah autofocus ya, seperti kamera-kamera digital punya Sony lah. Jadi kalau kualitas kamera di HP Sony itu yang paling utama yang saya sukai ya. Kamera belakang, kalau kamera depannya sih kurang sih kalau menurut saya, cuman kamera belakangnya itu mantep lah. Nah, yang kedua lagi di layarnya. Jadi walaupun layarnya di IPS itu tajam ya warnanya ya, menurut saya lumayan enak buat dipandang mata. Dan layar sentuhnya juga di HP Sony X2 ini sudah menggunakan Corning Gorilla Glass 5. Ini kita coba cek saja ya. Sentuhnya itu enak banget, smooth. Oke, kita scroll, kita buka saja di GSM Arena spek, walaupun baterainya kecil ya. Nah, ini bisa dilihat ya, IPS LCD nya itu enak. Kenapa enak? Ternyata karena PPI nya 424 itu lumayan gede lah, lumayan tinggi. Dan juga ini sudah menggunakan UVS 2.1. Ini HP keluaran tahun 2018. Jadi di layarnya ini yang saya sukai. Dan yang ketiga yang saya sukai di speakernya, stereonya ya, di speaker stereonya Sony. Jadi buat dengerin musik itu masih enak banget, kencang banget. Kalau mungkin buat nonton video itu lumayan mantep lah. Oke, jaringannya agak sedikit lelet, nggak tahu kenapa.
Oke, kita coba dengerin musik ya. Jadi suaranya itu enak banget. Oke, itu ketiga yang saya sukai dari Sony Xperia XZ2. Kalau buat nonton anime, speakernya itu mantep, speaker stereonya ini di atas dan di bawah itu mantep banget. Di tangan juga nggak terlalu besar ya, bobotnya pas lah. Dan hal yang nggak saya sukai dari Sony Xperia XZ2 itu di tempat fingerprintnya ini. Entah gimana Sony taruh fingerprintnya ini di sini nih. Jadi kalau misalkan mau unlock HP-nya ya, buka kunci layar itu pasti kayak gini. Kita pegangnya di kamera malah. Jadi harus turunkan jari ke sini, itu baru kena fingerprint, dan ini kurang nyaman banget sih. Lebih nyaman kayak Sony yang seri XZ1 atau XZ Premium yang di sini ya, yang di tombol power itu lebih enak. Kalau di XZ2 ini terlalu ke bawah banget ini. Jadi enaknya kayak gini. Nah, ini kalau kayak gini kan langsung kena fingerprint. Kayak apa sekarang ini di sini. Nah, Sony ini harus ke bawah. Jadi kalau misalkan belum terbiasa ini pasti agak ngeganggu banget. Ini ngeganggu banget. Nah, kekurangan yang saya tidak sukai lagi dari HP Sony di baterainya yang ya kecil lah kalau menurut saya. XZ2 dengan spesifikasi seperti itu ya, Snapdragon 845 yang harusnya buat ngegame itu bisa lancar, tapi terkendala di baterai yang hanya 3180 mAh. Jadi kurang puas lah kalau misalkan di baterai segini dan spek kayak gini. Kalau buat foto-foto oke banget sih, cuman buat game itu kurang. Itu hal yang nggak saya sukai lagi. Terus ada hal lagi yang saya kurang suka di Sony XZ2 ini, yaitu di fitur ininya ini di XZ2 ini, fitur full screen displaynya ini mentok di Android 10 dan nggak bisa aktifkan full screen display gesture. Navigasi gesturnya itu nggak bisa, jadi kita harus ngakali pakai aplikasi yang namanya FNG, Fluid Navigasi Gesture. Itu kurang praktis sih, jadi kita perlu pakai PC buat aktifin full screen display dan navigasi gesturnya. Sebenarnya kalau misalkan fitur ini sudah ada itu kan lebih nyaman, lebih enak, nggak ribet, tinggal aktifin aja, itu kan lebih mudah. Kalau misalkan dark mode-nya di Android 10 memang sudah bisa support ya, dari Androidnya memang sudah support. Android 10 dark mode itu support. Dan satu hal lagi, karena ini Sony-nya bukan Sony yang resmi, ini Sony seri AU, bisa dilihat ya. Nah, untuk seri AU ini jaringannya ini kadang hilang, khawatir lah kalau misalkan tiba-tiba keblokir juga nggak enak kan. Jadi itu ya, apa yang menjadi kelebihan pasti ada kekurangannya. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.